Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu ya, 14 September 2024. Seperti biasa untuk hari Sabtu ini persiapan untuk outlook satu minggu ke depan ya, diperuntukkan untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 September 2024 tentunya. Sebelum masuk ke teknikalnya, kita bahasin dulu dari segi fundamental yang akan dirilis untuk minggu depan ya. Jadi fokusnya itu untuk hari Senin tuh cenderung sepi. Dari Amerika juga kosong, Indonesia juga hari libur ya, tanggal merah. Kemudian di Selasanya itu ada retail salesnya, diperkirakan dari Amerika itu nanti data yang sebelumnya 0,4%, ada penurunan perkiraan adalah 0,2%, dan 1% itu menjadi minus 0,2%. Jadi hati-hati untuk hari Selasa ini, kemungkinan kalau datanya sesuai apa yang diekspektasikan, ada potensi ini mungkin akan melemah untuk indeks dolar ya. Kemudian di hari Rabu ini juga dari Amerika kosong, dari indeks harga konsumen aja atau year on year-nya dari Amerika Inggris ya, diperkirakan tetap 2,2%, perkiraan juga 2,2% tetap, cuman aktualnya juga tetap dipantau. Ini nanti ada hubungannya dengan pair yang berhubungan dengan GBP ya. Kemudian dari zona euro juga sama, indeks harga konsumennya juga akan dirilis year on year-nya, diperkirakan ada penurunan 2,6%, perkiraan 2,2%. Kalau misalkan aktual itu nanti di bawah 2,2%, euro itu ada potensi mungkin akan melemah. Kemudian di Kamis dini hari dimulai dari jam 1 ya, waspadai atau hati-hati, karena ini yang dinanti-nanti oleh market dari keputusan suku bunga, dan pernyataannya itu yang akan diwaspadai di hari Kamis dini hari. Cuman fokusnya itu bukan dari besarannya aja ya, kecuali kalau misalkan nanti aktual yang rilis adalah di 5,00, ini berbeda cerita. Tetapi kalau misalkan tetap sesuai dengan ekspektasi penurunan suku bunga sebesar 25 basis point menjadi 5,25, kemungkinan nanti yang akan menjadi fokus bukan dari yang akan rilis dari tingkat suku bunganya yang ada di sini, melainkan adalah dari press conference-nya itu isinya apa yang akan dirilis mulai dari jam 1:30 dini hari ya. Jadi fokusnya kalau menurut saya, akankah hawkish atau dovish-nya itu tergantung dari press conference-nya nanti di hari Kamis, dan ini diperkirakan volatility di market yang berhubungan dengan USD akan sangat signifikan sekali, tetap waspada ya. Kemudian malamnya ini juga ada keputusan suku bunganya dari Inggris, juga diperkirakan juga tetap tidak ada penurunan, tetapi ada gambaran memangkas suku bunga juga sebesar 25 basis point, tetapi nanti kita lihatin akan dilaksanakan untuk minggu depan ini atau nanti di next time-nya nanti tetap juga akan dipantau. Kemudian malamnya itu ada klaim pengangguran awal juga, data yang sebelumnya 230 itu yang akan menjadi trigger atau fokusnya, akankah ini nanti mendorong untuk penguatan dari segi indeks dolarnya atau justru malah melemah. Hati-hati mulai dari Kamis dini hari sampai dengan malam ya, tetap waspadai. Terakhir adalah di hari Jumat, kecenderungan sepi, cuman ada Jepang aja, ini juga ada rilis suku bunga, diperkirakan tetap 0,25 ya. Jadi nanti mulai di Kamis dini hari sampai dengan Jumat kemungkinan akan sangat volatile di market. Ini dari segi fundamental. Kemudian dari segi teknikalnya, indeks dolar ini untuk level area SRP weekly sudah saya tarik. Untuk zona pantaunya, kalau misalkan ya ada penguatan secara signifikan, itu resisten 3 dan 4 jatuhnya di kisaran level area 102.87 sampai dengan 102.63. Kalau misalkan saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona drop ya, supply kecil, tetap waspada aja. Kemudian di resisten kedua 102.15, di sini juga ada zona supply. Kemudian resisten pertama itu ada di 101.67. Kemudian hati-hati di zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di kisaran level area 101.36 atau zona yang saya blok abu-abu di sini, dengan batas konfirmasi atas itu berada di 101.48, batas bawah adalah di 101.24. Support pertama 101.04, support kedua di kiri, di sini juga ada reaksi, hati-hati 100.56. Kemudian sebagai batasan overnya untuk pantau satu minggu ke depan, kalau misalkan melemah secara signifikan untuk indeks dolar, kurang lebih itu
di antara 100 sebagai psikopras levelnya sampai dengan 99,85. Pergerakan untuk minggu depan itu diawali di bawah pivot tetapi di atas resisten. Jadi tetap waspadai. Yang saya khawatirkan sebelum tren yang sebenarnya terjadi, ini saya terus terang khawatir kalau misalkan terjadi potensial sideways-nya. Kemungkinan ya kalau misalkan itu terjadi, potensial sideways-nya itu berada di zona yang saya blok merah itu ya, antara resisten pertama weekly sampai dengan support pertama weekly, kurang lebih kalau misalkan terjadi sideways berlanjut. Kemungkinan tren yang sebenarnya itu akan terjadi setelah break di antara dua zona merah ini. Kalau misalkan ada penurunan, fokus untuk 1 minggu ke depan ya, sementara support 3 dan 4 nanti skip dulu, tetapi pantau aja di 100,56 yang saya khawatirkan dikarenakan di kirinya di sini juga ada reaksi ya, 3 kali reaksi dan ini masih kuat menahan. Ini nanti sebelum turun lebih jauh di bawah 100, yang saya khawatirkan nanti ngambil zona tengah sebagai pivot baru drop. Ini hati-hati di level area 100,56 ini kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut. Tetapi kalau misalkan ada kenaikan lebih lanjut, syaratnya adalah indeks dolar daily close itu harus membuat konfirmasi terlebih dahulu di atas level area history high minggu ini, minimal adalah di resisten pertama weekly di antara 101,83 sampai dengan 101,67 ya. Kalau misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di atas level area tersebut, syaratnya adalah ketika terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, 101,24 ini tidak boleh dijebol atau bergerak ke bawah ya. Jadi kalau misalkan itu terjadi, ada potensi mungkin akan lanjut ke atas. Tetapi ya nanti ini Senin sampai dengan Rabu nanti kita pantau dulu aja. Ini yang saya khawatirkan nanti sideways dari segi time frame kecilnya. Jadi ada kecenderungan untuk indeks dolar yang pertama adalah sideways. Kemudian kalaupun ada pelemahan masih terbatas di antara 100,56 sampai dengan 100,00 sebagai psikopras levelnya. Selanjutnya untuk gold ya. Jadi kita flashback sedikit untuk gold, pergerakan 1 minggu ini ya itu kuat sekali ke atas. Tapi kalau kita liatin harga ini sebenarnya awal open market di hari Senin kemarin itu nggak nyampe di level area support pertama weekly yang berada di 2481. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya sebagai batas konfirmasi atas yang berada di 2501 ini kan dijebol. Kemudian setelah jebolnya resisten pertama weekly, kemudian dia terkoreksi. Cuman kalau kita liatin koreksinya ini kurang lebihnya pas di level area 2501 sampai dengan 2500 ya. Kurang lebih di sini ada reaksi dan ke reject ke atas. Konfirmasinya terjadi dari segi time frame 1 ada bullish engulfing kecil ya. Ini kalau misalkan saya perbesar mungkin kelihatan di antara level area resisten pertama weekly yang berada di 2519 sebelum break lebih jauh ke atas ya. Di sini sudah ada bullish engulfing dan di kirinya terbentuk zona demand ya. Jadi pergerakan ini setelah lepas daripada resisten pertama langsung kuat ke atas. Kemarin kalau misalkan lepas dari 2530, target terdekat adalah di 2548 dikarenakan di sini juga ada level area resisten kedua weekly. Kemudian batas pantau overnya untuk minggu ini itu di antara 2576 dan 2591 dan ini sudah diambil semua ya. Untuk pergerakan minggu ini gold sudah mencapai batasan overnya yang berada di antara 2576 sampai dengan 2591 sebagai resisten 3 dan 4, tetapi karena ada level area 2587 ini punyanya resisten monthly, resisten kedua monthly kurang lebih ya, ada beberapa level area yang menumpuk di kisaran level area tersebut ya. Dikarenakan ini sudah selesai untuk level area SRP-nya, ini saya hapus karena ada level baru yang diperuntukkan untuk 1 minggu ke depan ya. Sebelum masuk ke level weekly-nya ya, jadi ini saya ulas dulu untuk bulan ini. Jadi dari level area untuk bulan ini gold ya, resisten 2 monthly itu kan berada di 2587. Kemudian batasan over pantaunya kalau misalkan ekstrim ke atas sebagai resisten 3 dan 4 monthly itu berada di 2670 sampai dengan 2712. Meskipun ada potensial masih kecil kemungkinannya akan ngedorong ke atas, tetap waspadai untuk level area untuk bulan ini ya, diperuntukkan nanti sampai dengan tanggal 30 September tentunya ini dari segi monthly-nya. Kemudian untuk pivot monthly itu berada di antara 2468 sampai dengan 2427 ya. Hati-hati kalau misalkan dari segi time frame besarnya nanti sebelum naik lebih tinggi sedikit terkoreksi ke bawah sebelum dia melanjutkan perjalanan uptrend kembali. Untuk level area weekly-nya ini saya sudah tarik ya dari history low dan high-nya untuk minggu ini, diperuntukkan untuk nanti di tanggal 16 sampai dengan tanggal
20 September 2024 ya, untuk minggu depan ini hati-hati aja. Batasan pantau overnya untuk 1 minggu ke depan ini sebagai resisten 3 dan 4 itu ada level area 2670 sampai dengan 2695 atau zona yang saya blok biru di sini, dan di level area 2670 di sini ada dua level area menumpuk antara resisten 3 monthly bertemu dengan resisten 3 weekly. Kemudian resisten 2 weekly itu berada di 2619. Resisten pertama yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support itu berada di 2569 sampai dengan 2570 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Kemudian zona tengah atau sebagai pivotnya itu berada di 2536 dengan batas konfirmasi atas itu di kisaran level area 2548, batas bawah adalah 2523 ya, atau zona yang saya blok abu-abu di sini untuk pivotnya. Kemudian support pertama itu 2502, support kedua itu berada di 2452, dan batasan pantau over maksimalnya kalau misalkan ekstrim ke bawah ya, cuman saya nggak antisipasi menuju 2400-an ya, ini karena ada level area tersebut ya tetap kita tandain sebagai batasan pantau overnya 1 minggu ke depan ya. Jadi kalau misalkan saya perkecil pergerakan untuk gold 1 minggu ke depan itu kurang lebih ya, harga ini berada di atas resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot ya. Kalau misalkan ini saya perkecil, ambil pivot dan batas konfirmasi ke bawahnya, dan saya tarik ke kiri, di sini juga ada bekas-bekas level area resisten ataupun support ya, dan ini yang saya antisipasi kalau misalkan sebelum naik lebih tinggi gold itu terkoreksi di antara level area tersebut, jadi tetap waspadai. Kemudian dikarenakan untuk harga saat ini kan masih tetap berada di atas resisten pertama weekly ya, yang berada di 2569, jadi hati-hati selama gold tidak mampu bergerak di bawah 2569, yang saya khawatirkan ini nanti akan bermain-main di antara level area 2587 sampai dengan 2600 sebagai psikopress levelnya, dan batas bawah di 2569, kecuali kalau misalkan minimal dari segi time frame H4 ya, ada body candle yang tutup di bawah level area tersebut 2569, kemungkinan ada potensi koreksi ini akan berlanjut sebelum gold naik lebih tinggi. Kalau kita lihatin dari kirinya di level area 2569 di sini juga bertumpuk dengan zona demand terdekat ya. Jadi kuncinya kemungkinan koreksi ini akan terjadi kalau misalkan minimal konfirmasi dari segi time frame H4 body candlenya ada tutup di bawah 2569, baru ada potensi ini mungkin akan terkoreksi sebelum naik lebih tinggi kembali. Tetapi kalau misalkan dari segi time frame H4 nya minimal ya, atau idealnya sebenarnya sih dari daily tidak mampu tutup di bawah 2569, hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti sedikit kedorong ke bawah baru lanjut ke atas di antara 2587. Kalau misalkan saya pecah lagi ya di antara resisten pertama sampai dengan resisten kedua untuk level-level areanya, zona tengahnya itu di antara 2587 sampai dengan 2594. Jadi hati-hati di antara level area zona yang saya blok merah di sini. Kalaupun sebelum tren ini berlanjut, yang saya khawatirkan nanti akan ada pantulan di zona yang saya blok merah di sini untuk koreksi baru lanjut ke atas. Kemudian untuk support pertama 2502 di kiri juga ada zona demand, dan di level area tersebut juga ada reaksi ya, ketika menyentuh ini langsung up. Dan 2502 ini juga ada level area untuk minggu yang sebelumnya, jadi ini muncul terus untuk areanya di antara 2502, 2501 dan 2499 itu beberapa minggu terakhir itu masih tetap berdekatan untuk level areanya, tetap waspadai di antara level area tersebut. Kemudian untuk planning ya, saya belum ada planning untuk saat ini di gold ya, kecuali kalau misalkan minimal dari segi time frame H4 ada penutupan body candlenya di bawah 2569, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu. Konteksnya hanya sebatas memanfaatkan koreksi sebelum cari ancang-ancang setup pembelian kembali. Kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan dari segi targetnya pun juga nggak bisa jauh-jauh. TP pertama itu berada di antara 2536 sampai dengan 2548, ini sebagai TP pertamanya. Kemudian TP keduanya itu berada di 2523.
Ini kalau misalkan gold bergerak di bawah 2569, tetapi kalau misalkan belum mampu bergerak atau dari konfirmasinya body candlenya minimal dari segi time frame H4 tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, kemungkinan saya masih belum ada planning sell untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi saya lebih prefer wait and see dulu di antara hari Senin sampai dengan Selasa, baru nanti hari Rabunya kemungkinan akan ada planning lanjutan. Akankah itu nanti bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup swingnya atau day trade-nya, itu nanti kemungkinan hari Selasa malam lah kemungkinan akan kelihatan pola lanjutan yang terbentuk itu seperti apa. Kalaupun level area 2569 ini nanti ya gold card sedikit kedorong ke bawah dan bertahan, hati-hati di antara level area zona yang saya blok merah di sini. Kalau misalkan ada pentalan ya atau membuat ATH baru lagi, kurang lebih levelnya adalah di 2588 sampai dengan 2595. Hati-hati di level area tersebut. Kemungkinan ini nanti juga bisa dijadikan ancang-ancang day trade juga bisa, tetapi syaratnya adalah nanti kita lihatin dulu. Kalau misalkan dia turun ke bawah level 2569 aman, tidak dijebol ke bawah ya, baru kalau misalkan ada tarikan harga ke atas, ini kemungkinan bisa aja dimanfaatkan cari ancang-ancang setup sell, tetapi konteksnya hanya day trade. Targetnya adalah balik lagi di 2569 ini sebagai TP1, TP2 berada di antara 2548 sampai dengan 2536 sebelum cari ancang-ancang setup buy di atas zona tengah atau sebagai pivotnya. Jadi untuk gold 1 minggu ke depan ini ya, sebagai kesimpulan akhirnya, untuk batasan pantau overnya, hati-hati ada harga 2695 dan 2670. Di 2670 ada level area menumpuk antara weekly dan monthly, itu yang pertama. Yang kedua adalah resisten 2619, hati-hati. Kemudian zona merah di sini, kalau misalkan level area 2569 tidak di break dan harga kedorong ke atas, yang saya khawatirkan sebelum naik lebih tinggi nanti ya ada pentalan lebih dalam di antara 2588 sampai dengan 2595, dia pentalan ke bawah atau koreksi sebelum naik lebih tinggi. Jadi hati-hati di antara level ini kuncinya 2595 sampai dengan 2588. Kemungkinan untuk minggu depan ini hati-hati ya, volatility akan sangat tinggi sekali, tetap waspadai. Dan gold tidak bisa dikatakan akan downtrend kembali dari segi time frame kecilnya selama zona tengah ini bertahan atau tidak dijebol ke bawah. Kalaupun misalkan dijebol ke bawah, ringnya pun juga terbatas, masih ada level area yang mesti diantisipasi atau zona yang saya blok biru di sini ya, antara 2502 sampai dengan level area 2485. Jadi kalau misalkan zona tengah atau sebagai pivotnya dijebol sebagai batas konfirmasi bawah 2523, ringnya pun kalau ada penurunan ini juga masih terbatas di antara 2502 sampai dengan level area history low minggu ini yang berada di 2485. Jadi hati-hati di antara zona level area support pertama. Untuk zona pantau maksimal ya 1 minggu ke depan ini, support keduanya saya skip dulu yang berada di 2452, dan support 3 dan 4 ini saya skip dulu. Untuk fokusnya batas maksimal sementara ya, kalaupun misalkan ada penurunan atau koreksi secara ekstrim, sementara batas pantau maksimal 1 minggu ke depan adalah di antara 2502 dan 2485 ya, selama gold tidak mampu tutup ataupun dari segi daily close-nya tutup di bawah 2485, kemungkinan dia tidak akan mengejar level area support ke bawah ya, atau support kedua sampai dengan 4-nya. Meskipun di sini juga ada zona fresh, ini nanti akan saya update di video lanjutan kalau misalkan itu terjadi. Kuncinya gold selama zona tengah ini tidak dijebol, untuk minggu depan ini ada potensi mungkin masih kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan dijebol, ringnya juga masih terbatas di antara 2503 dan 2485. Hati-hati di antara level area tersebut. Sementara untuk planning swingnya, ini nanti masih ada perubahan lagi, tapi sementara saya gambar dulu di antara level area 2500 yang nanti akan saya perbaiki lagi ya setelah pola yang terbentuk. Jadi untuk swing yang ideal adalah menunggu sedekat mungkin balik di level area 2500 dengan risiko stop loss itu hati-hati ya, karena ini planningnya untuk swing bukan untuk day trade. 250 pip sebagai stop lossnya. Kemudian dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 650an pip, TP kedua maksimal itu berada di 2619, ruang gerak sekitar lumayan sih di atas 1000 pip ya, tapi mungkin saya nggak nargetin di atas di level area
mendekati physical price level ruang gerak sekitar 900-an pip lah. Ini sebagai target maksimal untuk 1 minggu ke depan kalau misalkan dia ekstrim kedorong ke bawah lebih dulu. Dan skenario swing buy di sini akan tercancel jika level area 2485 dijebol ke bawah. Dari segi daily close-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, secara otomatis buy di sini akan tercancel. Kemudian yang terakhir adalah sell. Planning sell itu yang pertama adalah nanti kita liatin dulu. Karena ada dua level area yang mesti diantisipasi memanfaatkan koreksinya. Yang pertama adalah kalau misalkan untuk hari Senin open market dia tidak mampu kedorong ke atas lebih dulu dan lebih memilih bergerak ke bawah selama belum mampu tutup minimal H4-nya, daily H4 body candle-nya ya, close di bawah 2569, planning sell masih belum bisa digunakan. Tetapi kalau misalkan itu terjadi, kemungkinan ada dua skenario untuk cari ancang-ancang setup sell-nya. Yang pertama adalah cari sendiri di antara, intinya adalah sedikit di bawahnya 2569. Ini kalau misalkan saya gambar planning kurang lebih ya, planning yang pertama itu ada di sini. Kemudian dari segi stop loss-nya harus berada di atas resisten kedua monthly yang berada di 2587, ruang gerak sekitar 200 pip. Jadi ini lumayan lebar, hati-hati. Kemudian dari segi targetnya TP1 210 pip yang berada di 2548, TP maksimal itu berada di zona tengah atau sebagai pivotnya 330-an pip yang berada di 2536. Ini kalau misalkan untuk goldnya tidak mau sedikit kedorong ke atas dan lebih memilih, dia langsung ada konfirmasi di bawah 2569. Tetapi kalau misalkan dia bermain-main dulu dan level area 2569 bertahan, belum ada konfirmasi, sebenarnya idealnya cari ancang-ancang setup sell adalah di antara 2588 sampai dengan 2595 pembulatan atau zona yang saya blok merah di sini ya. Konteksnya hanya memanfaatkan koreksinya, ini bukan untuk swing. Dari segi stop loss-nya juga lebih minim, ruang gerak sekitar kurang lebihnya 125 pip ya, ini dari segi stop loss-nya. Kemudian untuk TP-nya itu sama, 2548 TP1, ruang gerak sekitar 400-an pip. TP kedua adalah 510-an pip yang berada di 2536. Sebelum cari ancang-ancang setup buy selama zona tengah atau sebagai pivot tidak dijebol ke bawah. Jadi ini gambaran saya untuk 1 minggu ke depan pair gold ya, dan untuk indeks dolar juga. Ingat, jadikan video ini hanya sebatas sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Sesuaikan juga dengan planning dan analisa rekan-rekan semua ya, karena gambaran saya di sini belum tentu kebenarannya juga. Kemudian jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.